Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rezeki dengan NIM 42024-05080. Saya dari kelas akuntansi keuangan perusahaan 2B. Dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem informasi akuntansi, di mana di dalamnya terdapat dua siklus, yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran pada perusahaan Samas Jaya Mart. Jadi perusahaan Samas Jaya Mart ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang dagang barang kelontong untuk skala besar. Dan di sini saya akan menjelaskan diagram alur atau flowchart yang telah saya buat, yaitu siklus pendapatan dan siklus pengeluaran pada perusahaan Samas Jaya Mart. Jadi di sini pertama saya akan menjelaskan pada bagian siklus pendapatan perusahaan Samas Jaya Mart, yang dimana dimulai dari pelanggan mengirim dokumen order barang ke bagian penjualan. Selanjutnya, bagian penjualan akan mengecek catatan transaksi pelanggan dari data catatan transaksi pelanggan. Jika pelanggan masih memiliki hutang, maka bagian penjualan akan membuat dokumen tagihan hutang yang akan dikirim ke pelanggan. Jika pelanggan tidak memiliki hutang, maka bagian penjualan akan membuat dokumen pengecekan barang yang akan dikirim ke bagian gudang. Setelah menerima dokumen pengecekan barang, bagian gudang akan memeriksa persediaan yang ada. Jika barang tidak tersedia, maka bagian gudang akan membuat dokumen pembatalan order yang akan dikirim ke pelanggan. Jika barang tersedia, bagian gudang akan membuat dokumen tagihan pemesanan sebanyak 3 rangkap. Dokumen pertama akan dikirimkan kepada bagian penjualan, dokumen kedua akan dikirim ke pelanggan, dokumen ketiga akan dikirim ke bagian akuntansi, dan dokumen keempat akan diarsip sementara waktu berdasarkan nomor pelanggan. Setelah pemrosesan selesai, bagian gudang akan membuat dokumen pengiriman barang sebanyak 3 rangkap, beserta dokumen tagihan pemesanan. Dokumen pengiriman barang pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dokumen pengiriman barang kedua akan dikirim ke bagian gudang, dokumen pengiriman ketiga akan dikirim ke pelanggan, dan dokumen pengiriman keempat beserta tagihan pemesanan akan diarsip oleh bagian gudang berdasarkan nomor pelanggan. Setelah pelanggan membayar tagihan pemesanan, pelanggan akan memberikan bukti pembayaran via bank. Kemudian bagian penjualan akan menduplikasi bukti tersebut. Bukti pembayaran yang pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dan untuk dokumen bukti pembayaran kedua, dokumen tagihan pemesanan, dan dokumen pengiriman barang diarsip secara permanen. Selanjutnya yaitu siklus pengeluaran pada perusahaan Samas Jaya Mart, yang dimana dimulai dari bagian gudang memeriksa data persediaan barang untuk mencapai stok barang yang mencapai titik pemesanan. Kemudian bagian gudang akan membuat dokumen permintaan belanja sebanyak 2 rangkap. Dokumen pertama akan dikirimkan kepada bagian keuangan, dokumen kedua akan dikirimkan kepada akuntansi, dan dokumen ketiga akan diarsip temporer oleh bagian gudang. Selanjutnya yaitu bagian keuangan yang menerima permintaan belanja dari bagian gudang akan membuat dokumen permintaan barang, dokumen permintaan belanja apa yang diarsipkan oleh bagian keuangan, dan untuk dokumen permintaan barang akan dikirimkan kepada pemasok. Kemudian, bagian pemasok yang menerima dokumen permintaan barang akan memproses pemesanan dan membuat nota tagihan, dokumen permintaan barang, dan dokumen slip pengepakan akan dikirimkan ke bagian gudang. Sedangkan untuk nota tagihan akan dikirim ke bagian keuangan. Kemudian, dokumen permintaan barang dan dokumen slip pengepakan yang diterima dari pemasok akan direkonsiliasi dengan dokumen permintaan belanja yang sudah diarsipkan. Jika barang yang diterima sesuai, maka bagian gudang akan membuat dokumen penerimaan barang sebanyak 3 rangkap. Dokumen pertama akan dikirim ke pemasok, dokumen kedua akan dikirim ke bagian keuangan, dokumen ketiga akan dikirim ke bagian akuntansi, dan dokumen keempat akan diarsip berdasarkan dokumen permintaan barang. Selanjutnya yaitu dokumen slip pengepakan dan dokumen permintaan belanja yang diterima dari bagian gudang. Dokumen nota tagihan yang diterima dari pemasok akan diduplikasi oleh bagian keuangan. Dokumen pertama akan dikirim ke bagian akuntansi, dokumen kedua dokumen penerimaan barang, dan dokumen permintaan bayar akan diarsipkan secara temporer oleh bagian keuangan. Berdasarkan dokumen penerimaan barang yang diterima dari bagian gudang, bagian keuangan akan membuat dokumen perintah bayar sebanyak 2 rangkap. Dokumen pertama akan diberikan ke bagian akuntansi, dokumen kedua akan dikirim ke pihak bank, dan dokumen ketiga, dokumen penerimaan barang, dokumen nota tagihan akan diarsip secara temporer. Kemudian bagian keuangan akan mengarsip dokumen permintaan barang, belanjaan dokumen, dokumen nota tagihan, dokumen penerimaan barang, dan dokumen perintah bayar ke dalam arsip permanen perusahaan.
Sekian dari saya, terima kasih. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.